Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Rahmadanti. Nomor induk mahasiswa 87203191501112. Tugas UTS mata kuliah Statistik 2. Di sini saya akan mempresentasikan dan menyelesaikan pemahaman kita tentang cara uji analisis regresi linear ganda dengan SPSS. Kita akan menggunakan contoh yaitu data penelitian tentang kompetensi itu X1 dan komitmen profesi guru X2 terhadap kinerja guru yaitu Y. Langkah-langkah ujian analisis regresi linear ganda dengan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja baru pada program SPSS. Klik variabel view pada SPSS data editor. Pada kolom name, ketik Y pada baris pertama, ketik X1 pada baris kedua, dan ketik X2 pada baris ketiga. Selanjutnya, pada kolom desimal, ketik 0 untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Pada kolom label, ketik kinerja guru Y. Ketik kompetensi X1 pada baris kedua. Dan ketik komitmen profesi guru X2 pada baris ketiga. Abaikan kolom yang lainnya. Selanjutnya ketik data view pada SPSS. Selanjutnya ketik datanya seperti data sesuai dengan variabelnya. Selanjutnya dari menu SPSS pilih menu analis, regression, linear, maka akan muncul kotak dialog seperti sebagai berikut. Selanjutnya masukkan variabel kinerja guru atau Y ke kolom dependen dan masukkan variabel kompetensi X1 dan komitmen profesi guru X2 ke kolom independen. Selanjutnya pada method kita pilih metode enter. Klik statistik. Yang kita pilih estimates, model fit, dan centang semua menu di bawahnya. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK untuk mengakhiri perintah. Maka akan muncul output sebagai berikut. Penjelasan output pertama, deskriptif statistik. Pada bagian ini merupakan tabel. Selanjutnya pada bagian ini merupakan tabel yang menyajikan deskriptif data masing-masing variabel yang meliputi mean atau rata-rata, STD, deviation, standar deviasi, dan N sama dengan jumlah data. Rumus persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 dikali 1 ditambah B2 dikali 2. Diralat Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Penjelasan output bagian kedua, correlation. Pada bagian ini merupakan metrik korelasi antara variabel kompetensi dengan kinerja guru, diperoleh R sama dengan min 0,558 dengan probabilitas sama dengan 0,096 lebih dari 0,05, maka HO diterima, yang berarti bahwa tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kompetensi dengan kinerja guru.
variabel komitmen profesi guru dengan kinerja guru R sama dengan 0,169. Artinya semakin tinggi komitmen profesi guru, maka akan semakin tinggi pula kinerja guru. Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,35. Nilai R-square ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,591 dikali 0,591 sama dengan 0,35. Besarnya angka koefisien determinasi atau R-square adalah 0,35 atau sama dengan 35%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kompetensi X1 dan variabel komitmen profesi guru X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 35%, sedangkan sisanya 100% dikurang 35% sama dengan 65%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Penjelasan output bagian kelima yaitu ANOVA. Pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata signifikan variabel kompetensi X1 dan komitmen profesi guru yaitu X2 secara simultan bersama-sama terhadap kinerja guru yaitu Y. Dari output tersebut, model yang terlihat bahwa F hitung sama dengan 1.075.000 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas 0,423 lebih dari 0,05. Maka regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi kinerja guru. Penjelasan output bagian ke-6 yaitu koefisien. Pada tabel koefisien pada kolom B, pada konstanta A adalah 7028, kompetensi B1 adalah min 0,049 dan komitmen profesi guru B2 adalah 0,02. Kita ulang penjelasan output bagian ke-6 koefisien. Pada tabel koefisien pada kolom B, pada konstanta A adalah 7,028, kompetensi B1 adalah min 0,049 dan komitmen profesi guru B2 adalah 0,02. Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa konstanta sebesar 7,028, koefisien regresi X1 sebesar min 0,049 dan koefisien regresi X2 sebesar min 0,02. Y sama dengan 7,028 ditambah min 0,049 X1 ditambah min 0,02 X2. Selanjutnya, kita akan memproses data tersebut menggunakan korelasi parsial dengan cara pada menu toolbar. Paling atas pilih menu analis, terus correlate, partial, lalu klik sehingga muncul tampilan partial correlation atau seperti gambar berikut. Selanjutnya, masukkan variabel kinerja guru dan variabel kompetensi ke dalam kotak variabel. Sedangkan variabel komitmen profesi guru dimasukkan ke dalam kotak controlling. Pada bagian test of significant, pilih to tilde dan centang display actual significance level karena kita akan menggunakan uji dua sisi. Lalu pilih option pada bagian statistik centang zero order correlation. Pada bagian missing value pilih exclude case pairwise
Karena variabel berpasangan, selanjutnya tekan continue atau dapat dilihat seperti gambar berikut. Langkah terakhir tekan OK. Ulangi langkah yang sama namun masukkan variabel kinerja guru dan variabel komitmen profesi guru ke dalam kotak variabel. Berikut penjelasannya. Hasil output pada bagian pertama non A sebelum digunakan korelasi parsial atau tanpa variabel kontrol menunjukkan bahwa kinerja guru dan kompetensi diperoleh oleh korelasi sebesar min 0,558 dan nilai signifikans 2 tilde diperoleh 0,193. Bagian pertama ini kita akan menggunakan variabel kontrol yaitu komitmen profesi guru. Variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kinerja guru dan kompetensi. Selanjutnya tinjau tabel statistik yaitu tabel R. Jumlah data ada 7. Berdasarkan tabel R kita menggunakan N-2 yaitu 7 dikurang 2 yaitu hasilnya 5. Pada tabel lihat baris kelima pada taraf signifikan 0,05. Yang diperoleh hasilnya 0,754. Sedangkan nilai signifikans 2 tilde kurang dari 0,05 karena nilai korelasi min 0,558 kurang dari 0,754 dan nilai signifikan 0,193 lebih dari 0,05. Bagian ini dengan adanya variabel kontrol tingkat keeratan hubungan antara kinerja guru dengan kompetensi nilainya tergolong kurang kuat hubungannya. Selanjutnya bagian kedua ini kita akan menggunakan variabel kontrol yaitu komitmen profesi guru. Variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kinerja guru dan kompetensi. Dalam hal ini koefisien korelasi antara kinerja guru dan kompetensi diperoleh oleh nilai min 0,575 dan nilai signifikans 2 tilde diperoleh 0,233. Sebelum menggunakan tabel R, perhatikan terlebih dahulu jumlah data dan degrees of freedom (DF) atau derajat kebebasan, yaitu DF sama dengan N dikurang K dikurang 1, artinya N jumlah data, K jumlah variabel, maka DF sama dengan 7 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai R. Tabel yaitu dapat dicari pada baris keempat dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 0,878 D AN nilai signifikans 2 tilde kurang dari 0,05 karena nilai min 0,575 kurang dari 0,878 dan nilai signifikan 0,233 lebih dari 0,05 dapat diketahui korelasinya atau hubungannya kurang kuat. Selanjutnya korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrol X1. Hasil output pada bagian pertama sebelum digunakan korelasi parsial atau tanpa variabel kontrol menunjukkan bahwa kinerja guru dan komitmen profesi guru diperoleh
nilai korelasi sebesar 0,169 dan nilai signifikans 2 tel diperoleh 0,717. Bagian pertama ini kita akan menggunakan variabel kontrol yaitu kompetensi. Variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kinerja guru dan komitmen kinerja guru. Selanjutnya, tinjau tabel statistik yaitu tabel R. Jumlah data ada 7. Berdasarkan tabel R, kita menggunakan N2 yaitu 7 dikurang 2 hasilnya 5. Pada tabel lihat baris ke-5 pada taraf signifikan 0,05 diperoleh 0,754. Sedangkan nilai signifikan kurang dari 0,05 karena nilai korelasi 0,169 kurang dari 0,754 dan nilai signifikan 0,717 lebih dari 0,05. Bagian ini dengan adanya variabel kontrol, tingkat keratan hubungan antara kinerja guru dan kompetensi nilainya tergolong kurang kuat hubungannya. Bagian yang kedua, kompetensi X. 1. Bagian kedua ini kita akan menggunakan variabel kontrol yaitu kompetensi. Variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kinerja guru dan komitmen kinerja guru. Dalam hal ini koefisien korelasi antara kinerja guru dan kompetensi diperoleh nilai min 0,235 dan nilai signifikan diperoleh 0,654. Sebelum menggunakan tabel R, perhatikan terlebih dahulu jumlah data dan degrees of freedom. DF atau derajat kebebasan yaitu DF sama dengan N dikurang K dikurang 1. Artinya N jumlah data, K jumlah variabel, maka DF sama dengan 7 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai R tabel yaitu dapat dicari pada baris keempat pada taraf signifikan 0,05 diperoleh 0,878. AN nilai signifikan kurang dari 0,05 karena nilai min 0,235 kurang dari 0,878 dan nilai signifikan 0,654 lebih dari 0,05 dapat diketahui korelasinya atau hubungannya kurang kuat. Oke, terima kasih. Penjelasan cukup. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.